105 Pro FM, Your Lifestyle. Rekan-rekan masih bersama dengan Nuna tentu saja, dan juga narasumber kita di malam hari ini ada Ibu Rodami Monitorin Napitupulu selaku Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf di Institut Agama Islam Negeri Kota Padang Sidimpuan ya. Oke Bu, kita lanjut kembali ya tentang pembahasan kita di malam hari ini. Nah, jadi Bu, tadi kita sudah membahas tentang bagaimana sertifikasi halal itu pentingnya untuk UMKM ya. Jadi Bu, di sini apa sebenarnya perbedaan label halal dan sertifikasi halal? Nah, ini sepertinya sederhana ya, tapi kalau kita lihat lebih lanjut, keduanya itu jelas berbeda. Jadi kalau sertifikat halal itu kan syarat untuk mendapatkan izin pencantuman label halal di produk. Jadi kita kalau mau membubuhkan label halal di kemasan produk kita, mesti terima dulu sertifikat halalnya. Jadi mesti lulus dulu, dapat sertifikatnya dulu, baru boleh mencantumkan label halal ya. Kalau sekarang label halal di kita itu yang warna hijau, yang MUI itu ya. Nah, mungkin sudah pernah lihat juga ya semua pendengar, itulah yang disebut dengan label halal. Jadi lengkap dengan nomor dari MUI-nya itu jelas di situ tercantum ya, dengan logo yang persis seperti itu, sesuai dengan aturan yang sudah dikeluarkan bahwa penggunaan label halal itu diperbolehkan jika pemilik usaha atau pelaku UMKM sudah memiliki sertifikat halal. Jadi kalau belum boleh ya belum punya, jadi tidak boleh. Kenyataannya gimana sekarang? Banyak yang membuat halal ya, label halal padahal belum punya sertifikat halal. Nah, itu bisa kita cek sebenarnya ya. Meskipun sekarang ngeceknya itu bisa lewat handphone ya, karena udah ada aplikasinya sekarang ya, halal MUI itu. Kemudian bisa juga lewat browsing aja lewat internet gitu ya, atau orang tua bisa minta tolong ke anak untuk cekkan, coba cek produk ini gitu ya, di halal MUI sudah bersertifikat halal belum gitu ya. Karena sebenarnya kita cukup mengetikkan nama produknya saja atau nama perusahaan itu, dia akan muncul ya nomor berapa, kemudian nomor sertifikatnya berapa sudah halal atau belum ya. Itu bisa dengan mudah kita cek ya, seperti itu. Kemudian Bu, apa beda MUI dan juga BPJPH? Nah, ini kalau secara umum kan orang taunya kan halal itu yang mengeluarkan MUI ya. Pemahaman saya dari beberapa banyak yang saya tanya itu taunya halal itu yang menerbitkannya itu ya MUI gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sekarang ya, karena memang sekarang itu peraturan dari yang baru, mengikuti yang peraturan baru itu, bahwa BPJPH itu dia ada di bawah Kementerian Agama. Nah, sekarang semua sertifikat halal itu yang boleh menerbitkannya hanya BPJPH, itu di bawah Kementerian Agama. MUI itu tugasnya apa? MUI tugasnya adalah menetapkan bahwa produk itu halal. Nah, hanya itu. Jadi rekomendasi dari MUI disampaikan ke BPJPH, kemudian BPJPH yang mengeluarkan sertifikat halalnya. Jadi bukan MUI yang menerbitkan. Nah, jadi jangan salah. Yang MUI itu memberikan rekomendasi kepada BPJPH, oke, kami sudah periksa, ini makanannya halal. Nah, kemudian BPJPH menerbitkan atau mengeluarkanlah sertifikat halal berdasarkan hasil pemeriksaan atau rekomendasi dari MUI. Kira-kira gitu. Oke Bu, ya terima kasih banyak Bu. Kemudian kalau ingin mengurus sertifikasi halal, kemana nih Bu untuk diurus? Kalau sekarang karena memang modelnya sekarang alhamdulillah kan sudah lebih baik ya. Kalau dulu kan kita memang harus tatap muka. Nah, kondisi kita yang seperti ini, yang new normal ini, ternyata memberikan kesempatan yang lebih mudah kepada UMKM bahwa tidak harus pergi tatap muka langsung ke Medan, ke Jakarta ya. Bisa mendaftarkannya, mengajukannya melalui website ya. Jadi websitenya itu bisa diakses di www.ptsp.halal.go.id ya. Nanti coba di situ, kemudian kita register dulu. Bapak Ibu yang misalnya punya anak yang sekarang kuliah SMA gitu ya, udah ngerti dengan generasi milenial, sudah ngerti dengan teknologi dan internet, boleh tuh jadi minta tolong ke anak ya,
atau tetangga atau siapa saja lah, saya yakin sekarang di mana-mana orang sudah paham dengan teknologi ya, gadget itu bisa register dulu di situ, nanti kita login lagi, kemudian bisa daftar langsung melalui link yang saya bilang tadi ya. Jadi sudah bisa. Kalau dulu kan mungkin karena kebanyakan kalau yang mengurus dulu itu memang katanya itu langsung ya, misalnya kalau di kita ya terdekat Medan gitu ya. Karena sekarang kondisinya new normal, jadi ada pintu digitalnya sekarang. Jadi kita dari berbagai wilayah tidak harus ke sana, bisa melalui ini saja. Karena ini kan baru pengajuan permohonannya ya. Nanti kita ikutin saja langkah tahap berikutnya apalagi. Kemudian untuk proses pengajuan permohonan sertifikasi halalnya bagaimana, Bu? Nah, secara sederhana ada 6 tahap sebenarnya. Yang pertama tadi yang saya bilang tadi, masuk ke pintu PTSP tadi, ya, masuk ke situ register, di situ kita bermohon, kan? Nanti dia akan minta data-data tertentu lah, tentu harus diisi ya. Kemudian kalau sudah, biasanya permohonan kita tadi itu akan diperiksa oleh BPJPH. Artinya akan makan waktu karena dia akan mengecek apa benar nama usahanya ini, apa benar ada usaha ini kan gitu ya, sesuai dengan datanya ya, nomor izin berdiri usaha dan lain-lain. Kalau sudah, biasanya nanti ya yang setelah diperiksa BPJPH, biasanya BPJPH nanti akan menunjuk LPH. Jadi ada lembaga-lembaga yang biasanya kalau dulu kita nggak bisa bermohon sama, kalau kita mau, saya misalnya pelaku UMKM, saya mau yang memeriksa produk ini adalah lembaga ini misalnya. Nah sekarang boleh usul, saya maunya yang di Medan, saya maunya yang di Padang Sidimpuan. Jadi kita tidak perlu mengeluarkan dana untuk membiayai orang yang jauh dari Jakarta untuk memeriksa produk kita, atau dari Medan. Kalau misalnya di Sidimpuan ini sudah ada MUI, kan ada nih MUI Kota Padang Sidimpuan, kita bisa minta rekomendasi, atau misalnya nanti bisa kerja, misalnya IAIN Padang Sidimpuan nanti akan kerjasama dengan BPJPH, bisa juga karena BPJPH nanti akan membuka kerjasama dengan banyak, jadi bisa dengan kementerian, bisa dengan pendidikan, bisa jadi datangnya ke kampus saja, jadi nanti mungkin akan dibantu uruskan gitu ya. Nah untuk saat ini memang itu belum ada, tapi insya Allah kedepannya kalau menurut informasi yang saya dapat bahwa BPJPH akan membuka kerjasama yang sebesar-besarnya untuk memudahkan. Jadi apa yang terdekat yang ada di situ yang bisa dikerjasamakan, misalnya lembaga apa yang ada di situ, oke, kita tinggal usul kerjasama dengan IAIN misalnya, karena salah satu lembaga institusi agama Islam kan di Padang Sidimpuan. Nah nanti mungkin bisa dibantu untuk itu ya. Jadi itu juga. Kemudian setelah itu kalau sudah ditunjuk, nanti kemudian LPH sendiri akan memeriksa. Setelah kita bermohon dan disetujui bahwa yang memeriksa nanti adalah lembaga ini, sebut saja IAIN misalnya, nanti kemudian IAIN akan memeriksa ya. Setelah diperiksa tentu saja kalau sudah oke, maka disampaikan ke MUI ya. Nanti kemudian MUI akan menetapkan sudah benar atau tidak gitu ya, sesuai atau tidak, maka dia akan menetapkan bahwa produk ini halal. Kalau misalnya sudah oke, maka dia MUI merekomendasikan ke BPJPH ya. Jadi MUI mengeluarkan fatwa ya, sebenarnya kan yang kita sering dengar itu kan fatwa ya yang dikeluarkan MUI ya. Jadi MUI bukan mengeluarkan sertifikat tapi mengeluarkan fatwa ya, bahwa ini sudah halal dan boleh untuk dikeluarkan sertifikat halalnya, baru BPJPH mengeluarkan sertifikat halalnya. Iya kayak gitu, sederhananya itu ada 6 tahap tadi. Ya Bu, kemudian untuk dokumennya nih Bu, kira-kira dokumen apa saja yang harus disiapkan ketika mengajukan sertifikasi halal? Secara sederhana sebenarnya yang pertama adalah tentu yang namanya usaha tuh harus ada nomor izin usaha ya, nomor induk usaha berusaha, atau biasa disingkat orang NIB ya, NIB. Nah kalau tidak punya NIB boleh nggak? Boleh ya, jangan dibuat susah karena memang itu bisa digantikan ya, bisa digantikan dengan apa? Kalau menurut di aturan ya itu bisa digantikan dengan NPWP, bahkan SIUP ya, IUMK, izin usaha mikro ya, itu bisa digantikan, izin usaha menengah kecil itu bisa digantikan dengan itu ya. Jadi itu dulu yang utama. Kemudian memang kalau udah punya izin tentu ada nama produknya ya, yang mau disertifikasi apa, nama dan jenis produknya itu harus jelas ya. Kemudian daftar produk dan bahan-bahan yang digunakan
itu harus jelas juga supaya nanti ketika kita pengajuan itu kita waktu mengisinya mudah, karena kan harus jelas ya, namanya juga katakanlah seperti bahan. Nah, bahan itu kan macam-macam, bahan utama, ini bahan tambahan, ini bahan pendukung atau bahan penunjang. Kira-kira itu juga harus kita buat dengan sejelas-jelasnya. Jadi ketika harus mengisi di form itu, ya kalau misalnya kayak kita anak-anak sekarang sudah pandai ngetik ya, disuruh saja, maksudnya nanti tinggal copy paste kan, kalau dari laptop atau dari handphone bisa langsung di copy paste. Jadi sudah jelas. Kemudian setelah itu pengolahan produknya juga harus jelas. Jadi misalnya seperti kadang-kadang kan kalau kita memproduksi makanan ya, itu misalnya seperti apa ya, contohnya katakanlah misalnya dodol misalnya gitu kan, itu kan berarti ada pengolahan. Kalau ada pengolahan ada pembelian bahan bakunya kan, dari mana tuh asalnya, kemudian waktu penerimaan itu di mana kita menempatkan barang itu, disimpan di mana, gudangnya seperti apa ya, dan yang lain-lain. Nah itu juga nanti kan akan diperiksa ya, jadi itu juga perlu disiapkan. Kemudian yang terakhir itu adalah memang kalau kita namanya mau bersertifikasi halal, kita harus punya dokumen ya, dokumen yang menunjukkan bahwa kita memang menjalankan yang namanya jaminan halal di produk kita. Untuk apa sih? Untuk kesinambungan produk kita. Jadi ke depan kita tidak sulit lagi untuk melanjutkan apa yang sudah kita mulai. Kalau kita mulai dengan cara yang baik seperti mempersiapkan segala sesuatu, dokumen-dokumen tadi, itu akan lebih mudah ke depannya ya. Yang menjadi masalah itu kadang-kadang kita kalau usaha itu apa ya, kadang-kadang suka merasa kok ribet ya gitu, misalnya kok harus bikin begini. Sepertinya kalau kita balikin yang seperti itu ya, nanti kita akan merasa sendiri bahwa memulainya itu memang sulit. Semua yang baru memulai itu tidak ada yang mudah. Tapi ketika kita sudah merasakan manfaatnya, sudah merasakan kegunaannya, barulah kita nanti akan mengatakan alhamdulillah saya sudah mengikuti itu, memang dia berguna ya. Karena beberapa penelitian pun sudah membuktikan bahwa memang sertifikasi halal itu terbukti dapat meningkatkan penjualan. Jadi meskipun ini masih case study ya, artinya belum menyeluruh di Indonesia, tapi artinya berarti kan ada peluang bahwa itu bisa meningkatkan penjualan produk kita. Nah, apa salahnya kita tidak coba ya itu. Jadi memang harus kita upayakan bagaimana caranya ya. Jadi memang itu adalah hal-hal yang harus kita persiapkan ya. Itu dia Kak Una. Ya Bu, nah tadi itu mengenai dokumen ya Bu, dan tentu saja kalau mengurus dokumen dan juga tahapan itu perlu waktu ya Bu ya. Kira-kira berapa lama waktu mengurus sertifikasi halal mulai dari pengajuan sampai dengan terbit sertifikasi halal nih Bu? Nah, kalau menurut aturan itu yang ada di website halal.go.id yang di bawah Kementerian Agama itu, di situ memang tertulis minimalnya, tercepatnya itu tidak disebutkan ya, tapi memang yang terlama ya. Jadi mungkin maksudnya supaya kita bisa mempersiapkan kemungkinan yang paling lama itu berapa lama ya. Kalau di situ kalau kita jumlahkan semua harinya mulai dari prosesnya itu bisa mencapai 100-an hari ya. Jadi artinya bisa 3 bulan lah kira-kira gitu. Itu kan paling lama ya. Jadi artinya kenapa nggak dibuat saja sih yang paling cepat ya, karena kan itu tidak bisa diprediksi, tergantung dokumennya kita udah bagus belum waktu kita masukkan data-datanya ya. Kalau belum kan artinya akan ada revisi lagi, misalnya ada yang kurang lagi, sudah selengkap apa, sudah sebaik apa menjelaskannya ya kan, sudah semudah apa untuk dipahami sehingga pemeriksa itu merasa sudah benar, layak, pantas gitu ya, baik ya penjelasannya. Nah, itu kan tergantung itu juga, makanya kita harus punya dokumen-dokumen yang baik supaya nanti lebih mudah ketika akan diproses atau diperiksa oleh pihak BPJPH tadi. Ya, itu dia. Baru Bu nih teringat dengan biaya ataupun tarif ya dalam mengurus hal itu semua. Bagaimana dengan biaya atau tarifnya Bu? Gini, ini kalau tentang tarif ini kan banyak yang simpang siur ya. Saya juga menyaksikan, karena kalau baca gitu browsing ya, ada yang bilang sekian juta, paling mahal tuh 4 juta sekian, hampir 5 juta, ada mungkin
yang bilang nggak nyampe segitu kan, berbeda-beda. Pertama, yang perlu kita ingat ya, memang peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah ini, di satu sisi itu mungkin sekarang ini efek sampingnya adalah masih menyebabkan kebingungan ya. Kenapa? Karena di peraturan sendiri tidak ada menjelaskan tentang biaya ya, tidak ada di situ tentang tarifnya berapa, resminya berapa, itu tidak ada. Padahal mungkin masyarakat perlu kepastian tentang itu. Tapi saya kemudian berpikir ya, bisa jadi memerlukan waktu untuk memikirkan yang terbaik ya, artinya kesanggupan tadi ya, melihat dari berbagai aspek supaya kemudian tidak menyulitkan UMKM. Nah, untuk sejauh ini memang menurut informasi yang ada di website halal.go.id ya, yang di bawah Kementerian Agama itu tadi, masih menunggu peraturan resmi, ketetapan harganya itu masih menunggu peraturan resmi dari Kementerian Keuangan. Ya mungkin karena memang semua yang berhubungan dengan pengutipan uang dari masyarakat itu kan harus jelas. Jadi kalaupun misalnya nanti akan ada biayanya, tentu harus resmi dan secara jelas itu diketahui oleh Kementerian Keuangan ya, karena kita kan antara satu kementerian dan kementerian lain itu ada berhubungan satu dengan lain ya, harus transparan dan harus jelas ya, supaya bisa dipertanggungjawabkan. Nah, Kementerian Agama itu tidak mau sembarangan menetapkan lebih awal sebelum mendapat tentu saja persetujuan dari Kementerian Keuangan ya, betul. Nah, kalaupun ada yang bilang biaya begini, jangan buru-buru percaya juga ya. Ada layanan untuk bertanya di halal.go.id itu, kontak us, tanya, jangan khawatir ditanya saja, misalnya saya mau mengurus atau kendalanya apa gitu ya, supaya tahu tentang tarif atau apa, biasa mereka akan memandu ya. Jadi kalau yang sekarang ini terjadi adalah yaitu, jadi masih menunggu itu. Dan memang ada juga yang menyampaikan bahwa kemarin kita kan diributkan dengan undang-undang yang kemarin didemo oleh banyak orang, itu Cipnaker ya, itu Cipta Tenaga Kerja ya, itu katanya di dalamnya itu sebenarnya udah ada ketetapan bahwa nanti itu pelaku UMKM akan dibebaskan dari biaya sertifikasi halal. Tapi kan itu belum ya, itu kan belum. Tapi saya yakin bagaimanapun pemerintah mudah-mudahan memikirkan yang terbaik untuk meningkatkan perekonomian negara kita lah, terutama menyentuh dari UMKM yang memang terdampak dari COVID-19 ini ya, yang tadi saya bilang hampir separuhnya itu gulung tikar ya. Mudah-mudahan itu dipikirkan dengan baik. Jadi kita memang perlu kebijakan-kebijakan yang mendukung usaha-usaha di Indonesia ini, termasuk di daerah seperti kita di Kota Padang Sidimpuan ini ya. Saya yakin itu kan yang baru terdata aja 30 juta. Kalau yang sampai ke daerah-daerah ini kan mungkin ya banyak ya, di sekitar kita menyaksikan sendiri. Saya sendiri menyaksikan beberapa usaha di dekat tempat tinggal saya itu memang sudah tutup gitu ya, tutup permanen ya, karena memang tidak bisa lagi mengoperasikan usahanya karena tidak jalan gitu ya, tidak jalan, tidak ada penjualan ya, tidak ada yang beli gitu ya, sepi. Yang mudah-mudahan ke depan makin baik ya, didukung dengan segala kebijakan dan peraturan yang memang mendukung recovery ekonomi tadi, perbaikan ekonomi untuk yang lebih baik di masa yang akan datang. Ya Bu, dan kemudian nih apa sanksi jika tetap memasarkan ataupun menjual produk tanpa sertifikasi halal? Nah ini sebenarnya kalau saya jadi merasa bagian dari masyarakat, maka saya akan bilang sebenarnya sanksi yang paling mengerikan itu adalah dimusuhi sama masyarakat. Maksudnya sanksi moral ya, artinya ya bisa jadi sebenarnya masyarakat itu kan tidak pandai melaporkannya secara tertulis misalnya ya. Jadi dari mulut ke mulut, misalnya Kak Una bilang, ada produk ini nih Bu, nggak halal gitu. Nanti itu dari mulut ke mulut nyampe, ini kok begini nggak ada. Terus kemudian ada yang memviralkannya, kan sekarang eranya begitu ya, di foto atau apa gitu ya, ini tidak halal, tidak. Yang rugi siapa sebenarnya? Yang punya produk itu, pelaku usaha itu sendiri sebenarnya yang rugi. Ketika pada waktunya nanti masyarakat akan memusuhi produk itu ya. Saya bilangnya memusuhi artinya memang tidak mau ya, artinya tidak mau, dan kemudian jadi jelek kan, citra mereknya produk itu jadi jelek ya. Itu kan tidak kita ingini ya. Jadi sebenarnya yang paling mengerikan adalah itu, ketika kita sudah nggak mau
saya nggak yakin akan mudah bangkit kembali diterima masyarakat. Biasanya orang akan sulit sekali untuk kemudian mau lagi, walaupun sudah memiliki sertifikasi halal, tapi sudah terlanjur di benak masyarakat dulu tidak punya sertifikat halal gitu. Jadi di mata masyarakat sudah ya tidak baik gitu ya. Meskipun kalau dia perusahaan atau pelaku usaha itu pandai untuk meningkatkan kembali image-nya setelah ada masa yang seperti tadi itu, saya yakin bisa ya, masih bisa. Nah, jadi biasanya kalau kita lapor, kita laporkan pelaku usaha itu ke misalnya ke Halal MUI atau misalnya ke halal.go.id atau misalnya ke sosial media yang memang itu adalah tempat untuk mengadukan kita terhadap barang-barang produk yang beredar yang belum halal ya, atau perlindungan konsumen, yayasan perlindungan konsumen. Biasanya kan mereka akan meresponnya. Jadi kalau misalnya itu terjadi, mereka akan dapat peringatan tertulis ya. Bisa juga memang sebenarnya ada denda, ada mungkin pencabutan sertifikat halal kalau memang misalnya itu tidak sesuai dengan aturan atau ketentuan ya. Jadi memang itu bisa saja terjadi ya. Jadi artinya konsumen mesti cerdas ya, konsumen cerdas. Kalau misalnya menemukan itu dan merasa dirugikan atau diberatkan dengan itu, laporkan. Kalau saya biasanya gini, kalau ketemu itu, kalau misalnya kayak kadang-kadang kan kita pergi ke warung atau ke minimarket gitu ya, mau beli produk, terus kita langsung cek misalnya label halalnya nggak ada, saya biasanya langsung lapor ke kasir. Saya bilang, Kak, ini tidak ada label halalnya. Terus biasanya mereka juga senang karena ada yang melaporkan. Nah, itu yang perlu kita sama-sama pikirkan, bahwa jangan takut kalau misalnya menemukan itu dan merasa tidak nyaman atau tidak tenang, lapor aja, karena mereka biasanya akan menyampaikannya ke manajer atau ke pusat. Produk ini tadinya mau dibeli tapi nggak jadi karena nggak ada label halalnya. Ya, saya pernah melaporkan seperti itu, dan beberapa waktu setelah saya laporkan produk itu sudah punya label halal. Dan setelah itu banyak yang beli. Kalau sepenglihatan saya ya, mengamati pembelian produk itu, saya lihat makin banyak yang beli justru setelah memang ada label halalnya. Ya, nah, coba kita pikirkan betapa sebenarnya itu bisa menguntungkan kita. Jadi itu bisa menjadi masukan ya buat pelaku usaha, bahwa kita itu sebenarnya terbantu ketika ada konsumen yang mengenal tentang label halal di produk kita ya. Nah, kita ikutin. Nah, biasanya kalau bisnis itu kan permintaan penawaran ya. Jadi artinya kalau konsumen minta begini, kita berikan apa yang diminta, sebenarnya sudah bagus tuh. Berarti dia mengikuti apa yang diinginkan oleh konsumen. Otomatis penjualan dia akan meningkat seiring dengan kepercayaan konsumen terhadap produk itu udah jelas ya. Tinggal melanjutkan saja, artinya kita tinggal kesetiaannya konsumen saja. Aduh, saya nggak mau beralih nih, saya maunya kosmetik yang halal aja. Stop sampai situ, dia akan beli itu berulang, kemudian rekomendasi ke orang. Nanti dari situ rekomendasi dan seterusnya. Akhirnya makin dikenal oleh masyarakat bahwa memang produk itu lebih diyakini baik karena label halalnya. Iya, kalau saya sih seperti itu menurut saya. Iya, terima kasih Bu. Dan mungkin juga boleh disampaikan kesimpulan kita di malam hari ini, berhubung waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Oh iya ya, nggak terasa ya. Iya benar Bu. Iya. Jadi sebagai penutup mungkin saya bisa sampaikan bahwa pelaku usaha UMKM ya, termasuk yang seperti kita di Kota Padang Sidimpuan dan sekitarnya ini, yang saya yakini bahwa cukup banyak juga yang bidangnya itu di makanan dan minuman ya, kosmetik atau yang berhubungan dengan sesuatu yang misalnya itu untuk dikonsumsi ya, itu cukup banyak ya di sini. Jangan takut bahwa merasa sudah tidak bisa bangkit lagi karena COVID pandemi ini ya. Saya yakin selalu ada cara untuk kembali bangkit ya, meningkatkan penjualan ya. Meskipun di satu sisi tadi adalah masalah kesertifikat halal ini yang bisa membuka peluang bisnis yang lebih luas, baik bukan hanya lokal saja di Padang Sidimpuan dan sekitarnya, tapi juga secara nasional Indonesia, bahkan secara internasional
itu membuka peluang besar, asalkan kita memang betul-betul melakukan atau menjalankan usaha kita itu dengan benar, artinya secara syariat Islam itu benar, dan kemudian kita perkuat dengan adanya pengakuan yang diberikan oleh BPJPH terkait sertifikat halal tadi, ya. Dan mengenai proses sekarang itu semua serba terbuka, informasi juga banyak, ya. Jadi jangan khawatir tidak mendapatkan informasi yang banyak, ya. Nanti dapat googling saja, atau misalnya kita sambil browsing, atau misalnya tanya misalnya ke lembaga-lembaga MUI atau bahkan ke kampus IAIN Padang Sidimpuan, ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di sana yang memang fokusnya adalah mengembangkan ekonomi dan bisnis Islam, ya. Nanti bahwa bisa juga akan diberikan pendidikan, edukasi, sosialisasi dan pengetahuan tentang itu. Nah, itu yang saya sampaikan, bahwa kita tetap harus maju, tetap harus berusaha meskipun dalam kondisi yang seperti ini. Dan jangan lupa bahwa sekarang ini sudah mulai ke era penjualan produk itu menyentuh yang digital. Jadi maksud saya, kalau kita menunggu saja, karena sekarang orang sudah semakin jarang yang datang misalnya ke toko kita atau ke warung kita, memang akan sulit, ya. Tapi kalau ditambahkan dengan sedikit trik, misalnya ada delivery atau apa gitu, penjualan dengan sosial media, Instagram atau WhatsApp dan lain-lain, saya yakin itu akan lebih membantu, karena memang sudah banyak yang membuktikan bahwa itu penjualannya meningkat semenjak berbarengan dengan online, ya. Jadi artinya menyediakan jasa-jasa yang bisa kemudian diantar, ya. Jadi itu akan sangat membantu. Itu saja mungkin yang saya bisa sampaikan, ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, ya, supaya kita sama-sama berdoa supaya ekonomi kita semakin baik, pelaku UMKM dimanapun berada semakin meningkat, ya, kondisinya tidak lagi terpuruk. Mudah-mudahan juga ada recovery ekonomi kita ini bisa terwujud dengan berbagai cara. Salah satunya adalah awareness kita ini tadi terhadap sertifikat halal pada kemasan produk tadi, ya. Itu saja. Ya, terima kasih Bu. Dan ya rekan-rekan, demikianlah talkshow kita bersama dengan IAIN Kota Padang Sidimpuan. Dan tentu saja mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh narasumber kita di malam hari ini bisa kita terapkan, terutamanya untuk penggunaan produk-produk yang masih belum ada label halalnya, ya. Oke, dari rekan Rau, jangan kemana-mana, tetap di 105 FM. Dan terima kasih untuk Ibu yang sudah menjadi narasumber kita di malam hari ini. Iya, sama-sama Kak.